Ya, kembali lagi kita di Bikini alias berita terkini. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal berita yang lagi panas banget dari Amerika Serikat. Yang lebih tepatnya itu dari daerah West Coast alias California ya. Berita panasnya ini beneran panas banget. Karena di daerah California itu lagi terjadi kebakaran hebat banget di sana. Yang apinya itu udah nyebar sampai ke 30.000 hektar lebih per hari ini tanggal 10 Januari gue syuting. Udah sinting banget ini kebakaran ya. Dan buat lu yang gak tahu beritanya, kebakaran ini tuh bukan sekedar kebakaran hutan yang jauh dari pemukiman. Tapi literally nih, satu daerah yang terkena kebakaran itu bener-bener ludes kebakaran. Rumah-rumah pada kebakar, orang-orang pada kebingungan tuh lari kemana. Dan bahkan kalau lu lihat di media-media, itu langit California sampai warnanya merah banget. Penuh asap. Dan pokoknya kerasa kayak unreal aja gitu. Beneran kayak di film-film kayak Independence Day. Makanya ini jadi sebuah hal menarik yang bisa kita bahas. Bahwa kebakaran parah atau wildfire kayak gini tuh beneran bisa meratakan pemukiman yang udah semaju California. Itu dalam hitungan jam jadi abu. Dan seberapa pentingnya buat kita tetap berjaga-jaga juga. Kalau mungkin tempat tinggal kita dekat atau mungkin berada di tempat yang rawan kebakaran kayak yang terjadi di California ini. Supaya kita terus berhati-hati. Tapi ya, sebelum kita bahas kebakaran di California ya. Biar lu semua tidak haus ya. Supaya kalau Anda kepanasan, Anda bisa minum dan tetap edgy. Orang lihat-lihat, anjir nih kaya nih gitu kan. Nih gue rekomendasiin ya. Sebuah botol minum kekinian yang enak buat dibawa kemana-mana. Dan bisa nyimpan minuman kalian berhari-hari bahkan ya. Jadi ini adalah Corsicle. Gue gak disponsori sama mereka. Tapi ini pure cuman buat merekomendasikan barang yang gue pakai aja ke kalian karena barangnya memang bagus. Jadi kalau kalian lagi kepanasan bisa minum pakai botol ini. Jadi buat yang lagi nyari botol fungsional, tetap estetik gitu ya dan warnanya lucu-lucu. Dan kalau misalnya mau dijamret, orang lebih milih jamret Corsicle lu dibanding dompet lu. Nah, bisa langsung aja cek aja YouTube Shopping yang ada di kiri bawah layar kalian dan langsung aja kita masuk pembahasan kebakaran liar California. Dan supaya tidak kebakaran jiwa Anda, minumlah dengan Corsicle ini. Mantap banget. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita nanya di awal tahun 2025 ini ada apa? Selain berita Sinteyong yang dipecat dari tim nasional sepak bola Indonesia yang banyak bilang ini mafia dan kawan-kawannya gitu ya. Ternyata di luar negeri pun ada berita yang lebih besar dari berita bola di Indonesia. Karena kalau kita terbang 8.000 km ke atas ya, di Amerika Serikat itu sekarang lagi terjadi yang namanya kebakaran hebat di bagian barat pesisir baratnya. Yang bukan lain adalah California. Nah, kejadian itu diawali pada sekitar hari Selasa kemarin, tanggal 7 Januari 2025. Jadi 1 minggu memasuki tahun ini, tiba-tiba di California itu terjadi yang namanya kebakaran hebat. Yang hebatnya itu benar-benar hebat ya, benar-benar gila banget dan pokoknya gede banget. Segimana gedenya bang? Jadi kebakaran itu terjadi di beberapa tempat sekaligus. Dari yang pertama itu ada Palisades Fire, yang pada Selasa pagi itu ada kebakaran hutan di sana. Dan per hari Rabu siang, api yang nyala itu udah nyamber lebih dari 15.000 hektar hutan dan pemukiman. Yang per Jumat pagi itu api yang tersebar udah at least menutupi 19.978 hektar tanah yang ada di sana. Terus kalau kita geser sedikit ke atas kanan, di sana juga ada Eaton Fire yang dimulai di hari Selasa malam. Yang awal apinya itu berasal dari daerah hutan nasional yang berada di utara downtown Los Angeles. Dan per hari Rabu itu luas kebakarannya udah mencapai 10.000 hektar. Dan per hari Jumat pagi itu udah sampai ke 13.000 hektar kebakarannya. Dan dari 2 tempat kebakaran tadi juga masih ada 3 lokasi lagi yang kena. Yaitu Hearst Fire yang dimulai dari daerah Silmar yang ada di San Fernando. Terus ada Lydia Fire yang berada di antara Sierra Pelona dan pegunungan San Gabriel. Dan yang terakhir itu ada Kenneth Fire yang baru aja dimulai pada hari Kamis sore. Yang kejadian itu di daerah barat laut Los Angeles. Tapi yang 3 lokasi terakhir ini bisa dibilang luas wilayah kebakarannya nggak sebesar yang 2 pertama. Karena yang si Hearst Fire itu menghabisi 771 hektar dan 37% diantaranya itu udah bisa ditangani sama pemadam kebakaran. Terus Lydia Fire juga menghabisi 394 hektar yang 75%-nya itu udah ditangani. Dan yang terakhir si Kenneth Fire ini juga menghabisi total 960 hektar
yang walaupun belum berhasil dipadamin, tapi progres penyebarannya bisa ditangani sama para pemadam. Jadi kebakarannya bisa dibilang cuma di situ-situ aja, nggak nyampe nyebar-nyebar terus. Nah dari luas wilayah kebakaran yang segede itu, kalian juga pasti mikir, Los Angeles atau California yang cakep dan selama ini kita lihat di film-film ataupun di GTA dengan pohon-pohon palem yang pada tumbuh di pinggir-pinggir jalannya, kok tiba-tiba sekarang jadi rata dengan tanah. Bangunan-bangunan rumah dan pemukiman udah pada jadi abu. Dan lu pada bisa ngelihat juga kalau banyak banget mobil-mobil yang ditinggalin di jalan. Jadi apakah ini memang terjadi karena perubahan iklim? Karena cuaca? Atau memang udah biasa terjadi kayak gini? Since Donald Trump gak percaya sama climate change. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun belum ada yang bisa mengidentifikasi penyebab asli yang sebenarnya itu kenapa. Karena pada dasarnya perubahan iklim itu kan memang bisa kita rasakan sendiri dari tahun ke tahun. Terutama di negara tropis yang kayak Indonesia. Tapi apakah kalau di Amerika itu akibatnya sampai separah itu? Karena kalau ngomongin musim kebakaran di Amerika pun, biasanya mereka itu biasanya mengalami musim kebakaran di sekitar bulan Mei. Intinya di pertengahan tahun lah biasanya. Makanya ini jadi sebuah pertanyaan yang cukup membingungkan banyak orang. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dan yang jadi jawaban sementara sampai saat ini tuh bisa dibilang adalah fenomena angin Santa Ana. Yang memang terjadi di musim dingin yang udaranya dan kecepatan anginnya juga jadi benar-benar ekstrim sampai ke 112 km per jam. Jadi kalau kita kena itu juga kayaknya terbang itu kita ya, punya sayap. Jadi walaupun ini belum dikonfirmasi sama pemerintah buat memang menjadi penyebab utama si angin ini. Tapi pada dasarnya angin Santa Ana ini tuh jadi sebuah fenomena alam yang benar-benar kayak jadi kipas angin yang ada di pembakaran sate kambing gitu. Yang semakin ditiup apinya tuh semakin gede. Terus pertanyaan selanjutnya itu kan berarti dari mana apinya berasal kalau si angin ini cuma sekedar jadi kipas yang membesarkan apinya doang. Ya sebenarnya jawabannya bisa dari apa aja. Karena lu bayangin di negara-negara barat itu kan bulan-bulan segini lagi dingin-dinginnya dan lagi kering-keringnya. Jadi kelembapannya emang turun banget di Los Angeles. Jadi sangat masuk akal kalau hutan, pohon-pohon kering, daun-daunan kering itu bisa dengan mudahnya tersulut api dan jadi pemantik kebakaran dan akhirnya teramplify sama si angin Santa Ana ini. Yang kalau kata Daniel Swain selaku ilmuwan dari University of California, angin ini tuh bener-bener kayak hair dryer yang bisa bikin udara kering itu jadi makin kering dan bisa bikin faktor-faktor mudah terbakar itu jadi makin mudah terbakar lagi. Jadi bisa dikatakan saling berkesinambungan lah faktor-faktornya. Makanya dengan adanya fenomena ini, gak heran juga kalau apinya bisa tersebar luas dalam waktu yang secepat itu. Apalagi rumah di Amerika itu juga kan bukan kayak yang semuanya beton kayak di kita gitu. Jadi emang kebakaran juga bisa jadi lebih cepat dan gak menyisakan apa-apa jadinya. Karena kayu semua rata-rata. Dan kalau lu lihat itu matahari terbenam di sana tuh benar-benar ngeri banget. Sampai dibilang sunset of fire gara-gara itu langit California itu benar-benar isinya asap semua dan warna oranye semua udah kayak di film-film kiamat. Anda bisa lihat sendiri nih videonya. Sejauh ini kepolisian itu udah bilang bahwa ada setidaknya 10 korban jiwa dari fenomena kebakaran ini. Dan jasadnya juga belum ditemukan sampai hari Jumat pas gue syuting ini. Dari Los Angeles County sendiri sudah ada 179.000 penduduk yang udah ada di bawah perintah evakuasi buat pindah ke tempat pengungsian. Dan masih ada 200.000 penduduk lain yang masih dalam tahap diperingati. Yang kemungkinan besar semuanya itu juga harus mengungsi. Karena emang separah itu dampak kebakaran kali ini. Tapi yang namanya manusia bukan nabi boy. Gak ada yang gampar tapi ya. Di keadaan yang sudah segila ini pun ya masih ada aja orang-orang gendeng yang melakukan penjarahan di beberapa daerah di sana. Yang sampai sekarang itu udah ada total 20 orang yang ditangkap kalau berdasarkan keterangannya Sheriff Robert Luna yang bertugas di Los Angeles County. Dan bahkan kalau kita ngomongin rumah-rumah yang tersebar di Hollywood. Karena ini kan sampai ke Hollywood Hills ya. Dan tentunya area-area lain di Los Angeles ataupun California. Mansion selebriti pun itu kena juga akhirnya. Dari mulai mansionnya Paris Hilton, Billy Crystal, sampai ke Adam Brody. Itu juga rumahnya jadi abu karena kebakaran di awal tahun 2025 ini. Dan masih banyak lagi lah aktor dan aktris Hollywood yang kena juga sama dampak kebakaran yang luar biasa besar. Termasuk sampai ke rumahnya Miles Teller yang kalau lu tahu dia dari film Top Gun juga. Nah itu orang juga kena imbasnya dari sini yang harga rumahnya itu $7,5 juta atau sekitar 121 miliar rupiah. Dan itu pun dari satu artis sendiri doang Jack. Gimana yang lain? Dan memang kalau kita lihat kebakaran tahun ini sama kebakaran di satu dekade ke belakang mungkin. Kebakaran sebesar dan semerugikan ini itu baru terjadi di tahun 2025 ini.
Yang secara spesifik kalau kita ngomong terjadi di bulan Januari ya. Karena luas lahan yang terbakar di bulan Januari itu average-nya di sekitar 1.360 hektar. Sedangkan sekarang itu ada di 21 kali lipat lebih besar di angka 29.000 hektar, lu bayangin. Dan yang kena di kebakaran kali ini juga bukan lahan gambut atau hutan doang, tapi rumah-rumah warga yang emangnya ditinggali oleh para penduduknya gitu kan. Jadi itu semua kenang-kenangan keluarga, dari mulai foto-foto keluarga, harta benda, peninggalan orang tua, semuanya itu benar-benar ludes dilalap api sampai jadi abu. Dan itu semua terjadi dalam hitungan beberapa hari doang, lu bayangin. Dan walaupun untungnya di Amerika itu evakuasinya bisa berjalan cukup cepat dan tempat pengungsian juga cukup proper, tapi tetap aja kebakarannya sendiri itu masih jadi masalah utama di kasus ini. Karena ya emang sesulit dan sebesar itu buat dipadamkan. Bahkan damkarnya tuh ngomong ya, sampai bingung mau madamin yang mana dulu saking banyaknya. Dan kalau ngomongin di sana, daerahnya dekat pantai dan bisa dengan mudah sebenarnya ngambil air laut. Pada kenyataannya pemadam kebakaran dan tim evakuasi juga kesulitan buat ngakses air laut dengan cuaca dan juga keadaan angin yang sekencang tadi gue bilang. Bukannya air lautnya keambil, yang ada juga itu helikopter atau pesawat malah kesapu ombak. Terus yang terakhir, kalau kita ngomongin total kerugian dari kebakaran ini, itu diperkirakan sampai ke angka 10 miliar US dollar. Alias kalau dikonversikan ke rupiah hari ini, itu di sekitar 162 triliun. Bahkan ada yang bilang sampai 900 triliun. Kalau kita mengacu kepada data analis asuransi dari JP Morgan. Ya, Amerika memang tidak sedang baik-baik saja. Dalam berbagai sektor memang tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kalau lu ngomongin dunia asuransinya juga sedang tidak baik-baik saja. Gue mungkin akan bahas masalah asuransi di Amerika pada video-video yang lain. Karena banyak banget klaim-klaim asuransi yang ditolak sama pihak asuransi di Amerika. Bahkan deny rate-nya di Amerika Serikat ya untuk asuransi itu 65%, lu bayangin. Di Indonesia mungkin lu baru bisa lihat komplain-komplain orang yang gak ke-redeem atau gak ke-claim itu mungkin mungkin gue yakin harusnya di bawah 10%. Tapi di Amerika Serikat bisa sampai 62%. Jadi gak kayak di sini nih yang lu bisa pakai kartu langsung kerembes dan segala macam. Bahkan suster-suster dan dokter di Amerika Serikat aja lagi pada komplain karena perusahaan asuransi jarang yang mau bayarin asuransi para customer atau pasien-pasiennya. Bahkan ada yang besok mau meninggal belum diklaim sama asuransi dan ditolak asuransinya. Jadi banyak banget orang-orang meninggal karena asuransi yang tidak beres di Amerika Serikat. Nah dengan kejadian kebakaran ini, apakah asuransi ini bisa menolong? Tentunya dengan kondisi yang lagi bobrok-bobroknya Amerika Serikat ini. Tentu ini menjadi kendala juga untuk para kaum penengah yang rumahnya kebakar ini. Untuk bisa punya rumah lagi atau bahkan setidaknya menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan sama kebakaran hebat ini. Banyak di internet yang bilang ini adalah azab, katanya ya. Ini adalah azab untuk Amerika Serikat. Sebenarnya bencana kayak gini gak terjadi di Amerika Serikat doang. Di Indonesia juga ada gitu, di negara-negara manapun ada. Karena banyak faktor ya, bukan apa-apa azab gitu, apa-apa azab gitu ya. Karena semua negara punya bencananya masing-masing, tergantung juga dengan iklim dan landscape-nya mereka masing-masing. Jadi gak semuanya apa-apa lu hubungi dengan azab. Ada baiknya lu belajar soal climate, belajar soal geografi gitu. Itu jauh lebih better dibanding apa-apa azab gitu ya. Oke, mantep, jangan apa-apa azab intinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir di Bikini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi dan insight lebih jelas terkait dengan kebakaran besar yang terjadi di California ini. Karena California memang benar-benar lagi mengalami kekeringan hebat ya. Bahkan kelembapan tanah lagi habis banget ya. Dan lu bayangin dengan udara sedingin itu aja, kebakaran ini bisa dengan cepat luar biasa menyebar karena angin yang begitu kencang. Good luck to California, karena bagaimanapun ini salah satu kota di Amerika yang gue selalu terbang ke sana untuk pekerjaan. Kalau lagi nyoba-nyobain game media preview, gue selalu pasti ada di Los Angeles. Dan beberapa minggu sebelum terjadinya ini, gue ada di Los Angeles, lo bayangin. Dan sekarang kebakaran sebegitu hebatnya bahkan sampai ke Hollywood Hills. Semoga semua orang-orang yang ada di sana selamat dan dijaga Tuhan, ya. Semoga sehat-sehat semua dan semoga cepat-cepat padam ya California ya. Amin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di bikini-bikini lainnya. Dan see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.